nggak ada sesuatu yang instan karena semuanya ya proses. Membuat musikal tentunya tidaklah eh, murah, Murah. terutama buat yang mungkin komunitas-komunitas baru Hmm. mendapatkan fundingnya juga Ya, mungkin ya. masih sesuatu yang sulit gitu, sehingga membuat tiket-tiket tuh jadi Jadi mahal. mahal. Ya, kalau nggak cinta sih udah bubar dari dulu. Halo, Halo. selamat pagi Davi. Pagi Bu. Terima kasih ya sudah datang ke sini. Terima kasih juga aku udah di invite loh. Ini di Aku tuh episode pertama ya. iya, aku tuh bikin ini Dav supaya kita bisa saling lebih kenal aja sih sebetulnya. Karena komunitas kita kan masih kecil banget nih Betul. musikal. Nah, harus lebih saling tahu lah gitu. Davi sekarang lagi sibuk apa? Kalau sekarang aku lagi sibuk latihan buat musikal Keluarga Cemara. Oh, kamu tuh ikutan Ikut sebagai pemain Oh kalau di Keluarga gitu. Cemara. Oke. Tapi at the same time juga aku sedang Oh iya, Deng. mengembangkan. Aku lupa. Iya, aku Apa tuh? lihat kamu. Kamu jadi pasangannya Pucis kan? Betul. Ya. Si Oh, oke suami ya. istri gila. Ya. Jadi Keluarga Cemara, Riran. Riran. Terus iya. kapan mulainya? Mulai show itu kita di tanggal kalau nggak salah 20 Juni gitu. Oke. opening Lama night-nya. tuh ya. Lama. Lama, Satu bulan lah Sebulan. show-nya. Keren. Terus gimana latihannya yang udah Riran ini? Eh, Ada bedanya kah dari yang pertama? Ada beberapa hal yang dirubah-rubah dan dikembangkan lagi Oke, sih oke. dari yang pertama. Ada lagu yang berubah juga. Oke. Nah, ini aku pengen tanya nih, kan nggak semua judul musikal itu Riran ya. Betul. Kebanyakan sih enggak. Kamu sekarang lagi ngejalan Riran, yang paling bikin pengen ngerjain lagi apa, Dav? Kan udah pernah gitu sebelumnya, terus diajakin lagi Riran gitu. Kenapa kepingin gitu? Gak tahu, karena Keluarga Cemara mungkin musikal long run di Indonesia yang pertama terjadi akhir-akhir ini gitu kan. Dulu ada Laskar Dulu Pelangi. ada Laskar Ya, Pelangi betul. sempat. Terus kan sempat hiatus tuh musikal Indonesia. Terus muncul lagi paling cuman kayak weekends. Iya. Atau kayak ya seminggu Ya, gitu kan ya. yang lama. Terus tiba-tiba ada lagi si Keluarga Cemara ini yang benar-benar mencoba untuk long running lagi. Dan rasanya ngelakuin long running shows di Indonesia tuh something special aja gitu rasanya. Jadi pengalaman kamu dan portfolio ya. Iya. Jadi saat ditawarin untuk kembali lagi itu ada rasa kayak homecoming-nya gitu sih. Yang bikin pengen ngelakuin lagi. Iya. Aku tuh lihat produksi kamu loh. Oh iya, terima kasih loh Ibu sudah datang. Itu menyenangkan loh, si bawang merah bawang putih ya. Iya. Itu program dari Indonesia Kaya atau gimana sih? Kenapa mainnya di situ? Kalau bawang merah bawang putihnya sendiri waktu itu sempat di awalnya itu dibuat saat kita COVID, saat kita pandemi. Terus kan kita banyak musikal di rumah aja tuh. Live yang waktu itu bukan? Bow Live. Betul. Itu part dari Bow Live. Part dari Bow Live, oke. tapi waktu itu Bow Live yang kedua yang di TVRI. I see, oke. Waktu itu kita sempat syuting. Terus udah nih setelah pandemi, waktu itu aku kreatornya kan ada Amir Gita, komposer, ya. sama Mbak Titin Watimena kan penulis. Kita pengen banget kayak mungkin nanti suatu saat kita bikin ini live gitu. Terus 5 tahun setelahnya, which is tahun ini, Lama juga ya. lama juga ya. Tiba-tiba ditawarin nih sama Galeri Indonesia Kaya untuk kayak Dav mau nggak Art Pro ngisi acara gitu di GIK. Kebetulan kita lagi punya tema cerita rakyat bulan ini gitu. Oke. Nah disitulah aku mempropos ke mereka, aku sebenarnya punya IP Sudah bawang merah punya. bawang putih ini Ya. gitu. Boleh nggak kita tampilkan ulang gitu. Oke. Kamu nih di situ sebagai? Aku sebagai sutradara.
Oke, Art Pro itu adalah Art Pro itu adalah salah satu kesibukanku yang lain. oke. Jadi itu aku sebutnya mungkin teater dan entertainment company kali ya yang Oke. aku buat Oke. gitu, dan ini memang Sendirian. sendirian. Wow, oke. Masih baru, sekarang baru berumur jalan tahun kedua Oke. gitu, dan ini salah satu mimpiku sih dari dulu untuk Oke. punya theater company sendiri Nah, gitu. tuh kita ngomongin mimpi ya. Aku taunya kamu tuh kan pemain, Iya, penari yang sangat handal. Kita pernah sama-sama ya, Dev. iya waktu itu Waktu itu workshop ya? workshop. Workshop. Iya. Nari sih nggak ada yang ngalahin lah. Devi. Keren banget. Terima kasih. Nah, aku kan taunya kamu sebagai pemeran, tapi kemudian kamu kemarin bawang merah bawang putih, kok tiba-tiba jadi sutradara gitu ya. Ntar, oh Davi punya production house loh. Gitu. Iya. Oh, oke. Aku pengen tanya sih, perjalanan kamu di dunia musikal tuh kayak gimana sih? Kapan mulainya? Mulainya Mungkin dari ini dulu kali ya. Sekolahnya sekolah musikal kah? sekolah musikal dulu. Ini menarik karena jarang sekali aku menemukan yang memang khusus sekolah musikal. Musikal, iya. Ya, coba cerita. Jadi dulu mungkin kalau aku bilang mulainya kapan, dari kecil tuh emang punya kecintaan dan ketertarikan sama dunia panggung Oke. gitu. Suka banget tampil lah dari kecil. Kalau di sekolah ada apapun yang Pelajaran tampil, kesenian nomor satu deh. nomor satu pasti mengajukan diri langsung gitu. Nah dari situ tuh nggak tahu mulai ada ketertarikan untuk menjalani ini secara serius gitu. Oke. Awalnya sih ada perdebatan tentunya dengan orang tua. Pastilah. Semua yang di dunia seni pasti mengalami itu. Kita semua dianggap tidak bisa bikin uang. Papaku sih terutama karena kan dia Ya. pengennya kayak udah ambil Anak laki bisnis aja iya, gitu. Anak laki masa mau jadi seniman nggak punya duit lontar mau gitu, ngapain kira-kira. lu Ya, gitu kan. ya. Akhirnya jadi sempat tuh sekolah manajemen 1 tahun. Oke. Tapi waktu itu aku negonya yaudah aku ambilnya manajemen kesenian ya, arts management. Tetapi setelah 1 tahun dijalanin di situ, aku banyak ngurusin. Jadi di kampusku aku dulu sekolah di LaSalle College of the Arts, Singapura. Singapura. Oke. Aku ambil arts management pertamanya, terus di situ sering banget ngurusin produksi-produksi program sebelah gitu, program teater, program musikalnya. I see. Terus aku akhirnya ngobrol nih sama gurunya gitu. Kayak aku tuh sebenarnya passion utamanya tampil, Performing arts. Ya, gitu. Boleh nggak aku coba audisi? Terus akhirnya dia nge-invite aku untuk audisi dan alhamdulillah diterima. Waktu itu sempat dikasih beasiswa juga. Ngobrol lah dengan papaku, aku bilang. Itu agak sulit tuh, pasti sulit banget tuh. Terus? Aku bilang aku udah mencoba nih menjalani 1 tahun belajar manajemen, tapi tetap gak bisa bohong bahwa passionku tetap di performing gitu. Okay. Dan aku bilang aku udah diterima, aku kemarin audisi, aku dapat beasiswa juga loh gitu untuk belajar, boleh nggak aku pindah jurusan. Akhirnya setelah diskusi panjang diberikan restu lah gitu. Dengan syarat ya udah tapi lo tanggung jawab dengan apa yang lo pilih gitu. Oke. Artinya apa tuh? Bertanggung jawab atas pilihan. Ya waktu itu pun aku juga kayak apa nih maksudnya ya. Tapi ya mungkin maksud dia adalah ya lo karena ini pilihan hidup lo dan emang ini yang benar-benar lo pengen jalanin, ya lo tanggung jawab gitu dengan sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah gitu, go deep lah gitu. Ya udah alhamdulillah aku jalanin, aku sekolah. Waktu itu akhirnya di tahun pertama aku ditawarin tuh sama jadi salah satu guru aku adalah music director juga di industrinya Singapura gitu. Mereka lagi bikin sebuah musikal baru. Waktu itu mengangkat tentang founding fathernya Singapura, Lee Kuan Yew.
waktu itu Lee Kuan Yew-nya juga baru meninggal kalau nggak salah, Wow. dan Oke. diangkat dijadikan musikal gitu untuk kayak hari kemerdekaannya Singapura juga. Oke. Aku disuruh audisi deh itu di sela-sela sekolah, terus keterima Oke. jadi ensemble, dan itu mungkin proyek pertama aku tampil secara profesional. Oke. Tampilnya di MBS waktu itu. Mimpi semua pemain musikal tuh tampil di MBS. Dan waktu aku masih SMA, dulu kan pertama kali nonton musikal live juga di MBS gitu Oke. kan, waktu SMP atau SMA gitu, nonton Lion King sama Wicked. Terus itu emang udah punya manifestasi kayak pengen deh suatu hari tampil di MBS gitu. Ya seperti yang ibu bilang kan, mimpi semua orang gitu. semua Dan orang. akhirnya saat itu tercapai, ya aku merasa kayak berarti kayaknya memang ini jalan Yes. yang tepat Ya, ya. gitu. Dan orang tua juga di situ akhirnya aku invite datang ke performance pertama aku, dan Apa itu? menitiskan Menit air mata ya. Iya dong. Dan ya mungkin di situ juga mereka merasa kayak oh ya mungkin sebenarnya anak gue akan aman lah gitu. Baru memang ini ya. Proses tidak membohongi hasil. Tidak membohongi Jadi hasil. kayak pasti Bapak mungkin ngelihatnya beneran gak sih nih anak gitu Betul. di industri yang belum tentu menghasilkan apa-apa. Iya. Tapi begitu ngelihat anaknya perform, ya mau nggak mau bangga juga dong. Iya. Pasti lah ya. Pasti lah. Dan di tempatnya juga nggak bercanda ya. Bukan di teater ecek-ecek pinggir kali gitu Iya. ya. MBS. Ya. Dav, kalau itu kan yang di Singapura ya. Iya. Dengan pengalaman kamu jadi performers gitu, untuk kemudian pasti balik lagi ke Jakarta, Iya. melihat keadaan musikal di sini gitu Iya. ya. Nah, yang aku pengen tanya, bagaimana caranya seorang Davi dari performing yang suka di atas panggung dan tampil, untuk kemudian kayaknya belakang layar oke nih. Itu ada apa yang terjadi? Nah, kalau itu juga sebenarnya udah ada ketertarikannya sejak lama. Oke. Sebenarnya. Jadi saat aku sekolah manajemen seni juga gitu, aku sebenarnya enjoy di belakang panggung. Tapi memang jiwa tampilnya juga masih terlalu tinggi. Terlalu tinggi gitu, masih pengen ditepuk tanganin. ditepuk tangani gitu, dapat spotlight. Yes, diikutin follow spot. Jadi waktu itu mungkin karena aku masih muda juga, jadi ego sebagai pemainnya juga masih tinggi. Itu perlu disalurkan lah gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, aku coba-coba juga gitu, kayaknya aku pengen revisit my other passion gitu, which is sebagai kreatif, sebagai sutradara. Terutama sutradara. Dan akhirnya ya udah aku mulai pas dikasih kesempatan sama Bo Live waktu itu untuk kayak coba bikin musikal. Aku mulailah itu debut sebagai sutradara untuk bikin Bawang Merah Bawang Putih. Jadi itu Bawang Merah Bawang Putih yang dia apa sih ininya, medianya berarti televisi ya? Televisi ya, mungkin ya. Jadi, teater yang divideokan. Oke. Gitu kan. Itu adalah karya kamu sebagai sutradara pertama. Karya aku sebagai sutradara pertama itu. Bedanya apa, Dav? Jadi performan ujung tombak sama belakang layar nih. Pusingnya beda ya. Mungkin aku di situ menyadari sih bahwa kayak ternyata belakang layar tuh lebih apa ya, bisa bukan dibilang lebih stres juga enggak sih. Pusingnya ya beda aja gitu, kayak ke kesibukan dan ke overthink. Kalau jadi performer kan kita nervousnya mungkin kayak aduh gue pengen ngasih
perform Ya, yang ya, terbaik, ya, ya. ada nervous sebelum masuk panggung gitu. Kalau Ngapalin ini, ngapalin itu, itu gitu kan, kalau di belakang layar pusingnya ya beda aja gitu, kayak bahkan mungkin lebih banyak gitu kan, kayak persiapannya lebih panjang. Apakah kita membuat keputusan yang benar gitu, Oke. apakah kita serve Karena mempengaruhi hidup orang banyak. Betul. Kita kan kayak kapten kapalnya betul. gitu Ya, kan. ya, ya. Jadi kalau kayak kita sebagai kapten yang ngarahinnya juga mungkin Ke kanan ke ke kanan kiri. ke kiri, orang-orang yang Ya. di bawahnya Artinya juga secara itu konsep sudah harus lebih ajar kali ya. iya, Iya. Harus mungkin memikirkan konsep yang sangat besar tanggung jadinya. jawabnya Tanggung mungkin jawabnya ya jadi lebih. lebih Oke, besar. oke, oke. Dav, performers atau kreator atau apapun itu produksi yang sangat berkesan di kamu. Boleh aku mau nanyanya dua deh, luar negeri dan dalam negeri. Luar negeri dan Gini dalam aja, negeri. mudahnya kalau nama mungkin agak ribet ya, tapi produksi misalnya aku personally gak bisa move on dari Phantom of the Opera. Itu kayak ya udah gitu, Oke, ya oke. udah gitu. Kalau Davi sendiri Mungkin dulu yang benar-benar bikin aku kayak jadi kayak terinspirasi lah terinspirasi ya. gitu ya, dan pengen banget kayak pengen banget jadi performer. Heeh. Itu gara-gara mungkin aku nonton Wicked sama Lion King di Marina Bay Sands itu. Oke. Itu produksinya jadi Asia Pasifik ya. Asia Pasifik kayaknya Jadi dari iya, Australia dari deh Australia. waktu ya. Iya. Lagi touring, itulah yang membuat aku kayak this is what I wanna do gitu loh in my life gitu. Kayak aku masih berbekas banget pengalamannya. Dan kemarin waktu kan Wicked tuh udah beberapa kali tuh bolak-balik Yeah, ke Singapura. yeah. Yang kemarin terakhir akhirnya aku coba nonton lagi setelah lebih dari 10 tahun deh kayaknya, berarti dari aku pertama kali nonton. Itu rasanya jadi beda gitu. Waktu dulu berkaca sebagai Orang yang penonton bener-bener penonton. penonton, nggak tahu Nggak tahu apa-apa, apa-apa. anak kecil yang cuman kayak ngefans sama Iya, iya. musical, sampai akhirnya sekarang Pelaku. revisit itu Iya. sebagai pelaku gitu. Beda banget journey-nya, tapi tetap rasanya masih sama gitu, kayak masih terinspirasi terus gitu untuk menjalani dunia ini. Kalau yang di Indo itu aku masih ingat banget terus sampai sekarang pertunjukan Aria di Monas. Ulang tahun Jakarta pada Ulang waktu tahun itu Mbak Jakarta. Atila. Iya. Itu aku juga, itu sebelum aku pindah ke Singapura. Bahkan sebelum ke sana. Sebelum itu aku lulus SMA, terus aku tahu ada pertunjukan itu. Itu wow momen banget juga sih, waktu itu nggak expect ternyata di Indonesia juga bisa sebesar dan semegah itu, kolosal itu. sekolosal itu gitu. Dan mungkin itu yang sebenarnya membuat aku kayak berjanji juga aku akan sekolah di Singapura, bawa ilmunya nanti Balik ke sini yang sebagai kreator gitu. That's very nice dream tuh. Nah, ngomongin mimpi, ada yang belum kesampaian gak sih, Dav? Masih ada satu sih sebenarnya. Apa itu? Pengen coba perform either di Broadway atau West End gitu. Oke. Itu yang masih belum tercapai. Waktu itu hampir, jadi aku hampir pindah ke New York untuk master. Waktu itu diterima di NYU. Cuman lagi masa-masa COVID tahun 2022 deh kalau nggak salah. Terus kenapa aku nggak jadi berangkat itu karena 2022 itu industri kita lagi mulai bangkit banget tuh setelah COVID. Banyak proyek-proyek musikal yang balik lagi ke panggung dan lain-lain. Karena baru bisa balik lagi ke panggung. Dan karena aku juga dapat tawaran main di beberapa produksi itu, dan aku melihat kayaknya kok kalau aku pergi sekarang living the momentum gitu. Kamu kehilangan momen dia. Jadi aku sempat tahan dulu sih mimpi untuk pindah waktu itu. Dan kayak ya udah stay dulu di sini, tapi ya menurut nggak tahu ya, sekarang setelah refleksi beberapa tahun ke belakang
kayaknya itu juga pilihan yang tepat gitu. Karena aku melihat industri kita lagi berkembangnya Everything banget. happen for a reason, memang selalu seperti itu pada akhirnya ya. Pasti ada alasannya kenapa kita nggak jadi ini, kenapa kita nggak jadi itu. Aku tuh pernah dinasehatin lah bahwa even sebuah karya itu punya nasibnya sendiri-sendiri. Iya. Ada yang bisa jauh banget gitu ya. Ada yang rasanya sih udah mengerjakan semuanya dengan benar, mandek di situ gitu. Jadi ya itu nggak bisa pasti ada alasannya sih kenapa kamu waktu itu nggak bisa berangkat dan harus stay di sini. Kalau enggak kita nggak bisa lihat bawang merah bawang putih mungkin. Betul. Hari ini aku nggak ke GIK kemarin nonton bawang merah bawang putih digangguin Galabi, Tahira, ampun deh, benar-benar deh Kanjeng Galabi, Ratu, ya. Kanjeng Ratu. Gue malu banget Davi, tolongin banget gue kayak nih anak bener-bener deh nggak bisa dikasih slot ya dia ya, langsung ya nggak bisa berhenti. Itu dari awal ibu confirm datang dia udah planning gitu. Aku udah gini, kayaknya nggak mau duduk di depan nih, punya Feelingnya feeling gue nggak enak duduk di paling depan, tapi memang di atas udah rada Iya. penuh, jadi aku memang datang agak telat gitu, jadi ya udah duduk di bawah digangguin abis. Kita udah sama si siapkan Abi. kok itu spesial tepatnya. Ya tapi I enjoyed bawang merah bawang putih so much. It was a good production. Terima kasih. It's a good banyak. production. Nah, bicarain soal produksi nih. Iya. Kamu sebagai pemeran udah berapa kali musikal? Nah, harus inget loh, Dav. Waduh, udah berapa Lebih ya? dari 10 kah? Lebih dari 10. Lebih dari 10. Sorry. Oke, banyak ya. Oke, kalau gitu aku ngomongin produksi. Iya. Sebagai produksi mau itu sutradara atau apapun, udah berapa produksi yang kamu kerjain? Kalau sebagai sutradara Atau apapun lah itu. Yang produksinya Adpro ya maksud ya aku. produksinya Adpro ya. Mungkin sebagai sutradara atau produser kurang lebih hampir mungkin sekitar 8 kayaknya. 8 ya. Oke. Dari sekian banyak produksi yang sudah kamu kerjain sama peranin, apakah ada, aku pengen tahu produksi mana yang paling bikin kamu bangga? Wah, nih dia nih, bangga gue. Bener kan, gue udah harusnya emang udah ngerjain ini udah. Sebagai apa nih? Sebagai ya kita kreator ngomongin atau kreator pemeran? dulu ya. Kita Kreator ngomongin ya. kreator ya. Kalau sebagai kreator mungkin bawang merah bawang putih sih. Yang kemarin itu. Yang kemarin dan yang 5 tahun lalu Yang 5 juga. tahun juga, oke. Nggak tahu, mungkin karena it's The first. the first Anak pertama. anak pertama, jadi mungkin kesannya berbeda juga Iya. gitu. Jadi waktu kemarin pun ditampilkan kembali pun ada apa ya, rasa Melahirkan. Kan deg-degannya kayak gitu dah. Betul. Kayak aduh mau ngelahirin di gue bukan 8. Tapi iya sih Bu, mungkin itu sih kalau sebagai Beda kan? kreator Ya beda kayak ngelahirin anak. nervousnya bener-bener kayak Iya. saat tirai itu atau lampu Iya. itu menyala itu kayak oh ini anak gue Anak gue lahiran. itu beda banget Itu. rasanya sama kalau kita pemain kan ya ada tanggung jawab peran yang harus kita Iya. bawain ya. Tapi kalau ini kayak produksi. Produksi. Dan saat itu mulai kita juga sebagai kreator udah Ya, harus ya berserah udah diri berserah dengan karena semuanya. tugas lo sebetulnya selesai di situ. Iya. Show itu tugas kreator selesai, tugas pemeran baru mulai. Iya. Jadi ya itu memang beda ya rasanya ya. Terus kalau misalnya sebagai pemeran peran apa yang paling bikin kayak yes, gue suka sekali sama peran ini. Lagi-lagi mungkin the first one ya. is always memorable kali ya gitu. Jadi waktu pertama kali menjadi ensemble di MBS itu, untuk Lee Kuan Yew itu sih sebuah bener-bener kayak a dream come true moment, kayak bener-bener gak nyangka karena aku di situ bermain juga dengan para senior teater yang ada di Singapura gitu kan, senior musikal yang ada di Singapura.
Jadi itu bener-bener memorable moment aja sih, kayak this small boy from Indonesia tiba-tiba Soto ya. Tiba-tiba tampil manggung di di sana. MBS Iya, gitu, kayak mimpi semua orang mimpi tadi itu ya. apa gitu. Aku tuh, nah ini ya kita ngomongin soal ngebandingin aja sih, pengen tahu. Kamu sudah pernah ikut sebuah produksi musikal di Singapura, produksi lokal gitu ya, sama of course di Jakarta. Yang paling fundamental perbedaannya apa, Dav? Di luar bahasa ya. Aduh, mungkin karena kalau di Singapura itu sudah menjadi sebuah industri ya, Bu. Jadi kayak ya mereka mencapai titik itu juga nggak mudah sih ya, udah bertahun-tahun gitu kan. Tapi mereka udah punya sistem. Dan ekosistem seninya juga sudah sangat jalan, sudah sangat ajak ya gitu ya, udah sangat ajak. Sedangkan kalau aku melihat sekarang kita lagi di masa-masa berkembangnya sih gitu. Masih banyak trial dan error dari berbagai pihak lah, dari pemain, dari kreatornya, dari produser dan segala macam, sedang mencari mungkin sistem mana yang mana yang paling enak dan paling enak, bisa diaplikasikan, betul. Dan ekosistemnya juga lagi pelan-pelan dibangun gitu kan. Itu sih paling. Gue tuh kalau misalnya produksi tuh ya, Dav, sangat mementingkan proses. Yes. Gitu, karena buat aku proses jauh lebih penting daripada hasil. Betul. Kalau hasilnya baik, penerimaan dari penontonnya baik, itu adalah bonus gitu. Tapi buat aku proses itu jadi salah satu yang bikin aku pengen ngerjain musikal lagi dan lagi, itu adalah prosesnya sebetulnya. Karena memang sangat menyenangkan. Nah, aku pengen tahu tuh bedanya proses di dalam sebuah musikal lokal Singapura sama Jakarta yang menurut kamu membedakan itu apa? Ini menarik sih. Karena kalau menurut aku, karena di Singapura tadi sudah menjadi sebuah industri, entah mengapa kadang itu terasa sudah menjadi kayak sistem aja gitu. Jadi kita agak robotik kah? Agak, iya. Mungkin kita datang, kita latihan, hafalin ini. Semua harus sudah mengerti partnya, lalala. Betul, dengan cepat gitu kan. Dan ya udah semuanya sudah bergerak dengan sendirinya aja gitu. Sudah bersinergi dengan sendirinya dan ya udah jadi gitu. Sedangkan kalau yang aku lihat di Indonesia itu kita lebih banyak proses kebersamaannya, proses kekeluargaannya, dan membuat jadi prosesnya itu lebih, kalau aku bisa bilang, lebih punya hati dan rasa sebenarnya. Kamu lebih prefer mana? Gak semua orang mau menjadi keluarga loh. Aku sebenarnya suka combinations of both. Jadi bahwa seorang pemain itu harus, ya lo harus profesional dong. Betul, ya, harus profesional. Tapi di lain itu juga tetap harus tampil. Maksudnya kita semua sebagai seniman ya tetap harus punya hati dan rasa untuk menyampaikan pesan apa yang kita sampaikan. Wah, gitu. Ya. Oke, balik lagi nih. Davi pernah gak sih mengalami hal terabsurd apa? Terabsurd di sebuah proses musikal? Gue kalau Bu Mea sendiri gimana? Yang sudah lebih banyak ini ya gimana ya? Ini kan kita ngomongin kamu sebagai, aku pernah ada di posisi kamu loh, Dav. Memposisikan lebih tepatnya sebagai pemain gitu, diproduksi sendiri, bodoh kan. Bodoh banget gue, ngapain gitu. Jadi ibu produce tapi aku eksekutif produser tapi aku pemain juga gitu. Nah jadi lagi kita kan kalau sebagai pemain udah mau tampil nih, si curtain udah mau buka gitu, ada momen dimana kita harus zen lah gitu ya, masuk ke dalam karakter whatnot gitu. Jadi lagi diem gitu, duduk aja di pinggir panggung nungguin. Terus tiba-tiba, zong, ada yang lari. Si itu tuh ngapain tuh dia kesana? Oh ya udah, diem lagi. Udah.
zeng ada lari. Ini ada apa sih? Kenapa orang-orang produksi gua pada mundar-mandir? Kalau dengan gaya berlari gitu, something is Iya. going on gitu. Jadi kayak itu absurd buat aku, kayak rasanya pengen tetap ada di situ sebagai pemain, tapi di luar itu ini ada apa ya gitu. Gua harus tahu sebagai eksekutif produser. Jadi ya itu salah satu momen absurd aku di musikal sih kalau menurut aku. Kalau kamu apa, Dav? Kalau aku mungkin ini kayak musikal pertama aku di waktu balik ke Jakarta. Jadi waktu itu aku main Into the Woods Di Salihara. Ya, aku nonton. Nonton juga. Nonton. Ya itu juga salah satu produksi yang cukup memorable. Jadi aku kan di situ bermain sebagai Rapunzel Yes. Prince. Oke. Tapi abis itu aku double cast juga sebagai Cinderella stepsister. Semua kontrasnya dari Prince dan stepsister. Gitu. Jadi kita tracknya tuh suka ganti-gantian gitu kan. Jadi mungkin di adegan ini aku sebagai Prince, habis itu aku ganti sebagai stepsister. Gitu. Ada satu adegan aku selesai jadi Prince keluar, harusnya aku masuk lagi sebagai stepsister. Ini dia nih. Seru banget kalau konsentrasi hilang, suka begini nih. Ini show siang, udah show hari terakhir. Jadi kita udah mungkin agak udah agak muntab ya. lupa tuh masuk. Lupa masuk adegan. Karena memang adegannya itu stepsisternya bener-bener kayak numpang lewat aja sih. Jadi dia bener-bener masuk, ngomong sedikit, keluar gitu. Aku dan stepsisternya berdua kan waktu itu kita kayak megang kayak gantungan baju gitu, kostumnya 2 orang. Satunya juga yang jadi Cinderella Prince gitu. Aku udah keluar dari Prince, aku nunggu di wing. Mau siap-siap buat entrance yang berikutnya, tapi bukan yang si stepsister gitu. Aku nunggu, terus aku nonton sini berjalan, terus aku ngeliat di panggung itu ada Pucis waktu itu sama ada Francis dari Singapura yang jadi Baker's Wife-nya. Mereka udah kayak bingung berdua di atas panggung. Harusnya ada satu orang lagi nih. Kayaknya ada yang harusnya masuk gitu kan. Terus aku nonton gitu di samping. Ini adegan apa ya? Kok aku gak pernah lihat. Terus disitulah aku sadar. Tiba-tiba si Prince yang satunya masuk tuh sebagai stepsister. Terus aku, lah kan gue harusnya ada di situ. Aku lari ke wing yang satunya. Terus aku udah kayak, aduh aku masuk ya. Terus di situ ada Andrea Miranda duduk sebagai Cinderella, dia nunggu entrance kan. Dia kayak, nggak tahu, nggak masuk aja dah gitu. Itu bener chaos. Tapi akhirnya mereka berhasil menyelamatkan adegan itu. Ya. Memang itu ya. Kalau kita ngomongin lagi di backstage itu, dalam nggak tahu apakah penonton sadar atau enggak ya, bahwa banyak sekali ya kejadian loh di backstage itu yang bisa membuat kita hilang fokus. Betul. Ada banyak banget barang berseliweran, kabel itu aja udah kadang bikin pusing gitu ya. Kalau apa namanya kayak gitu deh, capek kan? Iya. Berapa kali tuh? Si Into the Woods berapa kali tuh show-nya? 4 kali atau 5 deh. Sekarang kamu ikut MKC yang 30 kali show. Itu yang 5 kali aja bisa berantakan, Dav, gitu. Gimana kita ngomongin 30 kali gitu kan. Gimana sih kamu ngejaga fokus untuk terus bisa berkarya dan semangat terus gitu ya untuk menjalankan ini, karena aku tahu kok beratnya musikal, proses musikal itu berat. Kayak orang ngantor kan gitu ya, kira-kira kita latihan dari pagi kadang-kadang sampai malam gitu. Apalagi kalau udah show, ya shownya memang jam 7:30 malam, tapi kita standby sudah dari jam 9 pagi. Jadi memang seharian dan udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Kamu ngomongin tadi keselip adegan itu kan jadi fatal kalau misalnya. Itu gimana sih kamu menyemangati kayak gini deh, MKC lah pada waktu itu ya, itu jadi salah satu contoh yang paling konkret bahwa ya gue main ini 30 kali show. Itu gimana cara jaga semangatnya supaya terus-terusan mau ada di situ, kan bosen juga kan. Ngelakuin hal yang sama tiap hari ya.
Yang pasti sih nggak tahu. Kalau dari aku punya hobi di luar teater juga membantu sih menurut aku. Oke. Karena kan kalau dulu mungkin kayak sebelum menjadi pelaku arts teater itu kan jadi kayak hobi Yes. gitu kan. Tapi So, sekarang sudah menjadi pekerjaan ya. gitu. Nah, itu kan beda banget tuh Jadinya rasanya. beda banget benar. Jadi mulai mencari hobi lain di luar ini untuk ya at least refresh pikiran kita lah gitu. Dan aku lumayan suka olahraga Nah, sih. gitu. Jadi aku selalu sempetin waktu at least sebelum aku ke teater, sebelum aku mulai latihan, at least gerakin badan dulu gitu, olahraga, aku nge-gym atau aku ambil kelas atau apa untuk at least nge-refresh pikiran Ya. aku, manasin badan juga Ya. sebenarnya Masih ada untuk hubungannya juga sama kerjaannya. masih ada hubungannya juga sama kerjaan untuk ya akhirnya badannya tetap bisa jaga stamina. Ya. Terutama kan itu yang paling penting sih kalau lagi show panjang gitu, jaga stamina, istirahat Ini sekalian cukup. tips-tips nih. Sekalian tips-tips ya. Itu tapi mungkin kalau secara spiritualnya gitu ya, untuk apa yang bikin aku harus tetap semangat, nggak tahu sih klise atau enggak, tapi ya what I'm doing sebenarnya ini kan sebuah privilege ya, nggak Ya. semua orang Punya bakat yang punya dikasih bakat dan ya. diberi kesempatan juga untuk Betul. menjalani mimpinya gitu sebagai pekerjaan. Jadi kadang kalau aku udah lagi yang kayak beber, aduh capek, aduh bosen, ya balik lagi ingat-ingat bersyukur aja sih udah diberikan kesempatan untuk Diberikan kesempatan sama bapakmu untuk boleh di sini. untuk mulai di sini. Gini, nggak mungkin ada juga orang yang pengen sebenarnya di posisi ini tapi nggak dapat restu dan Betul. nggak itu. Jadi ya itu yang bikin aku untuk kadang nggak boleh ngeluh loh gitu. Ya, harus tetap semangat. Ya. Kamu tuh tadi nyebutin spiritual ya. Iya. Apa sih spiritual itu untuk kamu? Apa ya spiritual? Wah, pertanyaannya dalam sekali ya. Boleh Tiba-tiba. dong. Dari tadi kan udah ngomongin kerjaan, Davi itu bagaimana secara kita ngomongin musikal lah. Sekarang personally spiritual itu apa sih, Dav? Apa yang membuat kamu I'm pretty sure kamu menganggap diri kamu adalah orang yang spiritual gitu. What is it? Sebenarnya kalau aku melihatnya sih bagaimana kita mengenal diri kita luar dalam kali ya. Dan It has nothing to do with religion ya. it Nggak has ada nothing to nggak ada do urusan with ya. religion sih. Mungkin menurut aku itu lebih kayak bagaimana kita melihat diri kita dan juga keselarasannya dengan sekitar gitu, dengan universe dari kacamata lain aja gitu. Ya aku juga masih banyak belajar sih tentang hal ini gitu. Cuman buat aku sih ya itu getting to know yourself. How do you do that? Banyak refleksi. Oke. Aku suka journaling gitu. Jadi kamu bikin diary diaries gitu, ya oke. reflecting. Karena aku sebenarnya agak overthinker orangnya gitu Kita tadinya. aren't we all? Exactly. Semua yang Anxious. pemain musikal kayak semuanya emang agak sedikit punya mental issue deh. I agree. Soalnya kalau enggak kita nggak perlu tempat untuk mengekspresikan diri. Iya gitu. Jadi mungkin kadang untuk aku bisa kembali grounded dan tidak overthink, tidak anxious, ya itu aku harus getting to know myself dengan reflecting, journaling, looking back at kayak ya sebenarnya selama ini gue udah ngapain aja, bersyukur. Itu sih yang membuat aku kayak apa ya, getting in touch with myself dan lebih grounded dan finding the spiritualism in me. Ya karena ini kan jadi lumayan penting ya. Iya. Ini kembali lagi ke soal kerjaan. Pada waktu kita lagi produksi, kita lagi berproses, itu memang membutuhkan mental toughness yang nggak main-main menurut aku. Sebagai pemain
sama sebagai kreator pun begitu, sebagai produksi apalagi gitu ya, dealing with not only yourself tapi dengan sekeliling kan. Kamu harus bisa beradaptasi dengan baik di satu produksi. Nanti setelah produksi ini selesai kan kayak patah hati. Betul. Kayak waduh pisah banget nih setelah berbulan-bulan. Nah, untuk kemudian harus masuk ke keluarga baru. Betul. Untuk kemudian masuk ke produksi baru itu kan membutuhkan mental toughness yang nggak main-main. Jadi menurut aku itu adalah salah satu tips yang paling sangat penting ya untuk dimiliki semua yang berkecimpung di industri ini ya, sebetulnya di industri manapun sih. Tapi khususnya untuk panggung karena memang kita ketemu berbulan-bulan dengan segala bentuk manusia ya, terus harus punya toleransi yang sangat tinggi gitu. Nah ini membutuhkan mental toughness karena kalau enggak berantakan tuh. Betul. Dan jadi sangat sulit. Semuanya jadi sangat sulit dan sangat berat jadinya untuk diterusin gitu. Lama-lama capek kan. Betul. Nah ini juga mungkin yang menjadi tantangan mungkin untuk Davi. Bisa dibilang seperti itu sih. Mungkin kayak ya kan kalau kita bermain peran kita juga menjadi orang lain juga kan gitu kan. Kadang kayak untuk kita bisa kembali ke diri kita sendiri itu yang harus menjadi tantangan untuk mungkin banyak pemain juga gitu ya Bu. Iya. Kalau misalnya kamu dari tadi belum minum loh. Oh, iya. Ngomong terus. Mau makan juga boleh loh, Dav. Kan Bu obrolnya. Ini tadi asal tahu aja. Berhubung ini episode pertama, produser gue nggak tahu kalau ini tuh props. Ini makanan tuh props. Maksudnya untuk diadain di sini gitu, di tempat syuting. Ya karena nggak tahu, jadi tadi di Davi di green room, silakan loh Dav. Bukan. Itu untuk syuting. Yang di sana kurang nggak secantik ini. Ini bentuknya cantik banget tapi boleh loh, beneran boleh loh. Okay. Ini bisa dimakan bukan bohongan. Siap, nanti aku makan. Ada tisunya di bawah kalau mau. Oke. Dav, gimana kamu ngelihat teater nih, musikal nih kita? Nasib kita seperti apa nih ke depannya nih? Justru senang sih sebenarnya melihat perkembangan industri musikal kita beberapa tahun terakhir ya. Kak, terutama nggak tahu, aku merasa pandemi kemarin juga ada sedikit blessing in disguise gitu. Karena mungkin saat orang di rumah membutuhkan hiburan lain dan bermunculanlah si musikal-musikal di rumah. Ibu pun bikin Sangkuriang ya. Sama itu Bola kan, ya kan Bola itu. Waktu itu dan ya dari situ kayaknya masyarakat jadi lebih aware bahwa ada opsi, seni ini, alternatif alternatif hiburan ini which is musikal. Dan aku melihatnya justru setelah kita kembali ke panggung di 2022 itu sampai saat ini musikal itu sedang berkembang pesat gitu dan kayak jadi banyak sekali komunitas-komunitas baru yang juga bermunculan, talenta-talenta baru yang bermunculan dan kayak ya musikal jadi mulai dipandang lagi gitu oleh masyarakat bahwa ini sebagai salah satu hiburan di sini. Nah, kalau misalnya kita ngomongin kayak kamu bilang gitu ya bahwa untuk kemudian masa depannya sangat cerah sebetulnya gitu. Penonton masyarakatnya mulai aware dengan adanya musikal ini ya. Untuk kemudian tantangan apa yang paling menantang? Apa yang paling menantang? Gue jelek banget bahasanya. Ya artinya secara kreatif gitu ya. Menurut kamu kita harus ngapain? Tantangan apa yang paling besar nih jadinya? Oke. Mungkin aku kayaknya punya 3 list deh. Wah, udah di list. Dia sudah siap berbagi. Mungkin tantangan pertama mungkin yang paling terbesar juga masih dalam hal funding kayaknya gitu kan. Ya kita untuk
fundingnya sendiri membuat musikal tentunya tidaklah Murah. murah gitu. Ya betul. Dan mungkin kadang returnnya juga Tidak ada. sebagai yang sudah berpengalaman ya Bu ya, berbau tahu. Well, kalau nggak cinta sih udah bubar dari dulu. Itu jadi mungkin terutama buat yang mungkin komunitas-komunitas baru mendapatkan fundingnya juga mungkin ya. masih sesuatu yang sulit gitu, sehingga membuat kayaknya tiket-tiket tuh jadi mahal. Ya Dan itu hubungan sebab akibat lah ya. betul. Dan tiket mahal pun jadinya penonton mungkin Relaktan buat pergi. untuk pergi Ya, gitu. Nah kalau ini dibiarkan kan mungkin jadinya ekosistem yang Tidak sedang terbentuk. kita bangun ini mungkin tidak akan kemana-mana Ya. gitu. Jadi mungkin itu salah satu problem utama saat ini ya sebagai challenge. Dan kedua mungkin infrastruktur. Oke. Karena ya kalau kita dibandingkan dengan Singapura yang sudah menjadi, tadi aku bilang sudah menjadi sebuah sistem, ya kita masih banyak PR kayaknya untuk gedung kita kan masih sangat terbatas bisa dibilang. Mungkin secara jumlah sih udah lumayan Jumlah banyak udah lumayan, sebetulnya, tapi memang kesiapannya gedung itu untuk menampilkan sebuah pertunjukan Iya. memang kurang. Betul. Dan mungkin karena gedungnya juga banyak yang udah gedung lama gitu Yes, kan, yang tidak perlu- di-update. Iya, Ya. perlu diupdate dengan mungkin sistem-sistem Ya, yang betul. terbaru untuk bisa menampung produksi-produksi yang lebih modern mungkin ya, dengan lebih besar skalanya, lebih besar. Itu sih. Dan mungkin apa ya, untuk membangun sebuah ekosistem itu sendiri juga kita perlu bukan hanya talenta baru, bukan performer aja, tapi juga punya creator baru, tim kreatif, tim produksi, tim artistik yang Ya secara mungkin garis besar semuanya lah. semuanya lah ya. Tapi kan sekarang mungkin untuk tim belakang layarnya belum sebanyak mungkin Ya. performer gitu. Iya, karena memang kalau menurut aku ya, karena ini kita diskusi aja ya, karena industrinya belum jalan, jadi tidak melihat ya kita performer kan, kamu lah ya, kamu performer itu kan lebih ke cinta sama seni. Betul. Kalau kita ngomongin kreator itu harus cinta sama seni. Tapi kan balik lagi kayak cerita kamu di awal, Dav. Bapak kamu sangat khawatir gitu, lu nggak bisa hidup nih ntar gitu kan, lu gimana cara makannya. Ya itu ketakutan terbesarnya adalah itu, karena industrinya belum ada dan stigma seniman itu masih seperti itu di kita. Jadinya memang akan sangat sulit buat generasi yang di bawah buat terjun ke dunia ini gitu. Ya ini yang emang kayak makan ini ya, susah juga ya. Harus dibantuin sih kita tuh. Tolong dong. Pemerintah, tolong dong. Ini udah megap banget nih. Gimana sih gitu ya? Memang harus dibantuin mau Iya nggak sih. mau. Ya, kalau funding ya kita masih bisa lah mengais-ngais ke kiri ke kanan, minta donatur dan lain-lain. Tapi kalau harus ngebangun gedung dengan fasilitas yang mumpuni, atau paling sedikit nggak usah bangun baru deh, ngebetulin yang lama deh, yang membuat gedung-gedung ini gua nggak usah nambah nyewa lighting, gua nggak usah nambah nyewa sound. Itu akan sangat membantu produksi. Tolong dong dengan harga sewa juga, dengan harga sewa yang masuk akal lah ya. Sekarang agak tidak masuk akal. Jadi ya gitu ya, kita industri yang jadi apa ya memang belum jalan, tapi gimana mau jalan kalau nggak dibantuin, nggak bisa deh kayaknya. Itu udah mutlak kita harus dibantuin sama pemerintah ya untuk urusan ini, karena kalau nggak yang paling menderita tuh sebetulnya penonton, karena mereka jadi harus bayar mahal. Betul. Dan kesian jadinya emang, karena aku juga baru menyadari bahwa penonton musikal itu sebetulnya peminatnya
banyak banget. Banyak, Cuman betul. memang pasti keberatan, hah bayar segitu buat nonton, kayaknya enggak deh, gue Sekali mendingan lagi, cuma cuma sekali sekali. gitu, nggak bisa di rewind, nggak bisa di, aduh enggak deh, gue nonton Iya, Netflix aja gitu itu. kan kira-kira gitu. Ya memang itu akan menjadi apa ya, tantangan untuk kita semua. Yes. Pada suatu saat memang kita harus menulis surat terbuka seperti Iya. pada pemerintah. Kalau gini Dav, kalau kamu kan tadi kan fokus olahraga ya, Iya. untuk mengimbangi kegiatan kesenian kamu nih. Di luar itu kegiatan apa sih yang paling mempengaruhi kamu berkarya? Kayaknya kalau ini aku tuh sebenarnya aku suka traveling. Aku suka Oke. traveling karena Itu di mana kamu mendapatkan inspirasi kah? iya, biasanya justru karena dari traveling ini kan kita belajar hal baru Ya. gitu kan ya, culture baru, dan aku suka observasi orang atau kayak situasi. Jadi kayak aku kadang duduk aja Dia gitu. sebenarnya stalker sebenarnya. Ups. Kayak aku duduk gitu misalnya kayak ya udah sambil ngopi terus cuma ngeliatin kayak Kamu bintangnya apa sih? Gemini. Oh my god. Oh mau ulang tahun dong? Hari ini sebenarnya. Serius? Wah, tim kreatif gue kurang ini nih. Hari ini happy birthday. Terima kasih, sehat. Bu. Selalu Terima dalam kasih. lindungan Allah. Amin. Bahagia selalu ya Dav. Jadi umur berapa sekarang? 35 kah? 30. Jahat banget gue ya 35. Salah ya. Gue kebanyakan bergaul sama orang tua nih. 30. 30. Oh, Ya, nice. Jadi tadi apa tadi? Jadi lupa deh. ke-distract. Ke-distract. Oh, kamu Gemini, oke. Iya, Kamu senang merhatiin aku senang orang. traveling sih gitu, dan ya melihat kayak nggak tahu kayak ngeliat orang lalu lalang di jalan aja, ngeliat Oke. sebuah situasi. Pernah beneran sehari-hari. dari traveling itu dapat inspirasi? Waktu itu bentar, yang aku ke-inspired banget itu kayaknya ya waktu itu sempat ke New York sih. Ya kalau di situ kan emang khusus mau nonton show Play ya, mau gitu, show dan ya, waktu ya, itu ya, juga ya. bareng sama Indonesia Kaya. Oke. Ikut training musikal juga di sana. Pulang dari situ sih bener-bener inspired banget sih ya, untuk kayak berkarya di sini dengan apa yang aku dapat dari perjalanan itu gitu. Terus jadi apa itu? Apa? Si inspirasi Si itu menjadi inspirasi karya itu. apa? Well, sebenarnya itu juga salah satu sumber inspirasi aku untuk si Bawang Merah Bawang Putih Oke. waktu itu. Karena dari situ tuh aku mulai berpikir kayak kita kan punya banyak cerita ya, cerita rakyat gitu. Aku berpikir aja gimana sih kalau misalnya salah satu cerita rakyat kita ini diadaptasi dengan apa ya, nuansa Disney. Oke. Musicals Ya, gitu. ya, ya. Dan aku melihat kayaknya kok Bawang Merah Bawang Putih ini fairy tale banget ceritanya gitu. Ada peri-peri, ada Ya. ibu Dongeng tiri gitu, sekali ya, dongeng sangat banget gitu dongeng, kan. ya. Dan aku melihat kayaknya Bawang Putih ini a potential Disney princessnya Indonesia gitu. Jadi waktu itu aku discuss sama Amir sama Mbak Titin juga kayak gimana kalau misalnya kita angkat cerita ini tuh dari kayak kacamata fairy tale gitu. Ya, dan terjadilah si Karena hasil kamu nonton musical di New York, Iya. kamu berpikir bahwa ini bisa jadi sangat menarik. Oke. Kalau kita berkarya tuh sebetulnya kan ada yang kepingin disampaikan kan, Dan? Dari sini tuh ada yang Betul. pengen keluar gitu. Nah, nilai-nilai apa sih yang kamu selalu terapin di semua produksi kamu? Jadi kayak sebetulnya kan ada benang merahnya tuh biasanya. Iya. Ada benang merah sebuah karyanya. Ini tuh kayak oke, ini nilai-nilai yang ingin disampaikan oleh seorang Davi gitu. Kalau mungkin nilai yang paling apa ya,
dominan jadinya ya. dominan kali ya. Mungkin harus jujur sih Oke. pertama, karena kayak kalau kita di atas panggung kita bermain peran, eh, kalau kita nggak jujur itu kayak kelihatan aja gitu dibuat-buat kali ya. Nah, bahasa. Ya benar. Benar nggak sih? Ya, Ya, acting it's about being is being real. truthful Ya, gitu kan, truthful to the peran. to the Ya, peran ya, gitu. ya. Jadi kayak ya itu, dan kedua mungkin ya itu tadi sih Bu, yang kayak Ibu bilang, kita kan seniman itu Ada yang pengen di cinta cinta. kan dasarnya gitu kan. Jadi ya selain being truthful, kita harus bisa berbagi rasa dan cinta itu di karya-karya yang ingin kita sampaikan. Nah, jadi kalau misalnya aku nonton karya kamu, aku sudah dipastikan akan merasakan itu. Amin. Karena kan itu Semoga, nilai-nilai yang iya, yang diusung. diusahakan ya. Oke, Dav, aku pengen tahu nih, kamu kan selain daripada pemain, sutradara, sekarang kamu punya production house, di mana kalau production house itu lagi bikin sebuah produksi, kadang-kadang kita perlu audisi kan. Betul. Nah, apa sih harapan apa yang kamu punya untuk generasi yang di bawah kamu bahkan gitu, dan cucu gue berarti yang kepengen terjun ke musikal tuh sebaiknya tuh mereka gimana gitu? Oke. Mungkin salah satu yang bisa aku pelajari juga dari perjalananku adalah nggak ada sesuatu yang instan. Nice, Itu. nicely said. Karena semuanya ya proses gitu. Kayak terkadang kayak ya nggak tahu salah atau benar, tapi aku mungkin dari kacamata aku, dari observasi aku sekarang banyak banget yang pengen semuanya serba instan gitu. Nah, ya dengan adanya sosial media, TikTok dan lain-lain kan semua jadi banyak yang instant fame gitu kan. Ya. Dan ya menurut aku kalau memang kita bersungguh-sungguh dan cinta dengan apa yang kita jalani ini, ya harus mau mengikuti prosesnya itu sih. Naik turunnya, belajar dari, mungkin harus mulai. Aku dulu mulai sebenarnya juga dari kayak ushering, dari jadi stage crew. True. Baru merangkak pelan-pelan gitu kan. Jadi ya melewati prosesnya dan enjoy prosesnya aja gitu. And nggak tahu sih, dari proses tersebut pasti ada sesuatu yang bisa kita terus. Kamu pernah jadi belajar. usher? Pernah. Bawa orang masuk gitu. Ke teater. Ini tempat dudukmu gitu. Iya. Dulu Di mana? di waktu kuliah. Jadi di Singapura nih. Di Singapura. Karena waktu itu kalau mau nonton show, kan namanya anak kuliahan kan, ada duit kan. Cari duit dong. Terus Oh, dapat duit nggak? Is it for free? Was it for free? kalau jadi usher tuh biasanya dapat nonton show gratis. Oh, I see. Nah, Oke. jadi dulu karena kita kayak Mau nonton mau MBS nonton mahal. ya udah jadi ushernya aja. Boleh nonton Jadi gratis. nonton gratis. Walaupun berdiri kadang-kadang. Gitu. Jadi aku dulu kayak mulai dari ushering, terus pernah jadi stage crew. I see. Jadi benar-benar ya dari bawah sih gitu, enjoying the prosesnya pelan-pelan gitu. Tapi dari situ aku jadi belajar banyak. Banyak, betul. Jadi segala aspeknya sudah pernah kamu kerjain lah ya, basically. Belakang panggung, front of house, jadi ujung tombak juga pernah. Betul. kamu. Wah, luar biasa. Dan menurut aku itu jadi membuat kita punya humility sih, jadi humble gitu. Iya. Kalau ada gak sih goals yang belum kesampaian nih seorang Davi? Pengen, semoga didoakan secepatnya. Dari Art Pro sendiri sih pengen memproduksi musikal yang dengan skala besar. Harapannya. Apa nih kalau kita ngomongin produksi musikal skala besar tuh apa? Apa sih? Ya mungkin bisa long running juga pada I see. nantinya Oke. Dan mungkin secara skala produksinya ya bisa di teater yang
besar dengan gitu, dengan kapasitas penonton yang lebih besar. I see. Oke. dengan cast dan kru yang juga ya Lebih kok besar gitu lah ya ya. itu aja yang belum nih. Yang lagi ingin dicapai Yang dalam ingin waktu dicapai dekat. kalau lagi ingin dicapai berarti lagi berproses. Lagi berproses. Jadi Atro lagi mau menampilkan sebuah karya Iya, nih. I insya see. Allah. Kapan? Rencananya sih mungkin akhir tahun ini atau awal tahun depan. Oh, Paling oke. cepat. Asik, Yes. aku pasti diundang. Iya dong pastinya. Ibu kalau mau main juga boleh. Oh kemarin kita sempet nggak, kamu whatsappan sama Bima. Iya. Iya. Kamu whatsappan sama Bima bilang si Davi lagi bikin ini nih Bu gitu. Aku tahu aku pengen jadi apa. Betul. Ayo dong. Tapi gak mau audisi gitu Enggak gue. dong, aku juga udah sempat kepikiran waktu itu. Aduh seru banget itu mah. Tapi ya gitu ya Dav, aku anxiety levelnya sangat tinggi. Oke. Ya, aku punya anxiety level yang sangat tinggi. Jadi nggak tahu ya kalau misalnya kamu tetap harus punya Oke. apa tuh namanya? Understudy. Mending understudy. Enggak, kalau understudy kan kemungkinan mainnya kecil. Ini layer 2 bahkan ya. Alternate cast. Kalau sampai yang ini gagal tampil gara-gara anxiety level yang sangat tinggi, silahkan alternate-nya. Tapi ibu gimana itu mengatasi anxiety manggung? Here we go. Gak tahu ya, mungkin karena memang setiap seniman menurut aku yang memang mencintai panggung, pada waktu harus dihadapkan di situasi di mana dia nggak punya pilihan, harus tampil, jiwa tampilnya tuh memang sangat kuat. Gak mau terlihat jelek dan bodoh di atas panggung kan. Jadi memang itunya tuh kuat sekali gitu. Anxiety-nya terjadi mungkin sebulan sebelumnya atau mungkin 2 hari sebelumnya. Tapi pada waktu kita memang sudah dijedotin, lo harus tampil. Mau gak mau tampil sih. Dengan segala macam bantuan ya, of course. Kalau di aku pribadi meditasi. Meditasi itu sangat membantu bikin aku fokus dan melupakan bahwa you're gonna love this. You're gonna love this. Jadi this is what you love to do. You are doing something that you love gitu. Jadi kayaknya lebih ke harus memaksakan diri jadi positif aja sih. Itu selalu aku bipolar. Jadi buat aku being positive is really hard. Nah ini yang aku latih bertahun-tahun, harus dilatih bertahun-tahun sampai ya udah itu. Tapi ya bukan berarti jadi lebih jago gitu atau anxiety-nya jadi hilang, enggak, tetap ada. Tapi ya itu. Aduh Dav, aku bertanya karena aku juga butuh tips kadang-kadang. Iya. Itu. Itu kan ya kita kan kalau misalnya udah ya balik lagi ya. Seorang performers tuh ya ribetnya kan itu ya. You have to deal with yourself, itu kan yang paling susah kan sama diri sendiri. Sama diri sendirinya ini yang kadang-kadang kita kalah. Betul. Ya ini yang ya banyak caranya sebetulnya. Salah satunya yang paling efektif adalah meditasi. Dan itu udah kalau buat aku pribadi, cara kamu nulis jurnal. Kalau aku nulis hal positif. Jadi 3 hal positif di hari itu aku tulis. Pada saat dimana ada hari-hari dimana aku sangat sulit untuk being positif, ya aku tinggal baca. Oh hari Jumat kemarin jam segini ada hal positif ini yang terjadi gitu. Jadi menurut aku that's a good outlet tuh untuk menuliskan jurnal. Karena you reflect on your yang sudah lewatkan dan you will feel good about yourself. I agree. Again and again bahwa oh iya, gue pernah kok ngalamin ini dan I went through that.
I survive that, ya udah gitu. Jadi itu memang ya tipsnya ya itu. Oke Dav, aku pengen tanya nih. Sebutkan, ini pertanyaan terakhir. Oke. Ternyata kita udah sejam. Lumayan ya. Gak terasa ya. Pertanyaan terakhir untuk seorang Davi. Sebutkan satu kata atau satu kalimat yang menggambarkan seorang Aldavi Adnan. Waduh, boleh berpikir sebentar? Boleh dong, boleh banget. Aku minum dulu kalau gitu. Oke, aku juga deh. Mulai stres, mulai anxiety. paling ini nih, paling pressure kalau udah ditanya ini. Kenapa? Gak harus pressure dong. Hopeful mungkin. That's a nice one. Setiap narasumber yang datang ke sini, aku mohonkan untuk mempertanyakan satu pertanyaan yang akan aku tanyakan ke narasumber berikutnya. Oke. Nah, Davi, apakah pertanyaan dari Davi untuk narasumber aku berikutnya? Dicatat ya, jangan lupa, gue mah lupa. Mikir juga lagi ya. Ya, bikin dong, boleh dong. Mungkin pertanyaanku adalah bagaimana kita sebagai komunitas musikal yang masih terbilang kecil ini bisa terus maju bersama untuk membangun ekosistem kita. Sudah dicatat, pertanyaan yang sangat baik. Davi, terima kasih banyak loh. Terima kasih banyak juga. Mudah-mudahan senang ya datang ke sini berbicara sama saya. Bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak dengan Ibu. Dan jadi tamu pertama lagi. Yes, kamu adalah tamu pertama aku. Mudah-mudahan ini akan terus jalan seperti tadi aku cerita sama kamu. Akunya nggak bosen. Amin, didoakan terus berjalan. Kalau podcastnya sih, insya Allah jalan terus, Dav. Akunya. Mungkin hostnya nanti ganti. Terima kasih sekali lagi Davi. Good luck for your future endeavors. Mau katanya akan ada produksi yang sedang berproses sekarang ini. Lancar, sehat. Thank you so much. Ibu. I love you, Dav. Love you. Bye bye. Bye bye.